Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwangara Arif Budiman dari Prodi PVTMO Reguler A semester 4 dengan NPM 32191100012. Di sini saya akan sedikit mereview materi tentang analisis keausan kampas rem non-asbes berbahan limbah organik kulit tempurung kemiri. Jurnal ini dibuat oleh Indra Rahmatul Mulla Mastori dan Ian Yulianti dari Pendidikan Fisika Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. 2. Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keausan kampas rem berbahan dasar kulit kemiri. Permasalahan penting tentang lingkungan adalah limbah organik maupun non-organik. Masyarakat pertanian lebih memilih membuang kulit pinang dan batok kemiri di pinggir jalan, sungai, hingga perkebunan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru di lingkungan seperti sampah yang menumpuk dan merusak pemandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kulit pinang dan batok kemiri dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kampas rem. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kulit batok kemiri sebagai variabel bebas, sedangkan keausan kampas rem sebagai variabel terikat. Massa dari serbuk kulit tempurung kemiri divariasi 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, dan 300 gram dengan komposisi 60:40. Resin 208B digunakan sebagai pengikat dengan perbandingan dengan bahan dasar yaitu 60:40. Dari hasil penelitian diperoleh data nilai keausan tiap massa berbeda semakin bertambah massa dari bahan maka semakin berkurang nilai keausan dari kampas rem. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati garis lintang 0 derajat atau yang dikenal dengan nama Khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dalam wilayah yang beriklim tropis. Seperti halnya semua wilayah iklim tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yaitu dengan lama rata-rata 6 bulan tiap musimnya. Musim kemarau pada umumnya berlangsung sekitar bulan Mei, Oktober. Pada musim ini, suhu udara cenderung cukup panas, yaitu sekitar 28 derajat sampai 34 derajat pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, suhu udara akan turun sekitar 21 derajat sampai 25 derajat Celcius. Hujan juga jarang terjadi di musim ini, sehingga pada umumnya daratan Indonesia mengalami kekeringan. Sedangkan musim penghujan berlangsung sekitar bulan November sama dengan bulan April. Curah hujan sangat tinggi pada musim ini sehingga suhu udara relatif lebih dingin, sekitar 24-28 derajat pada siang hari. Akan tetapi pada malam hari suhu udara sedikit lebih hangat dibanding musim kemarau, yaitu sekitar 23 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Kedua musim ini berlangsung di sebagian wilayah besar Indonesia. Akan tetapi, untuk beberapa wilayah di bagian timur dan sekitar timur laut, ada satu musim peralihan yaitu musim pancaroba. Musim pancaroba berlangsung sekitar pada bulan peralihan 2 musim di atas, yaitu sekitar bulan April, Mei, dan bulan Oktober, November. Pada musim ini, curah hujan dan suhu udara menjadi tidak menentu. Begitu pula dengan kecepatan dan arus angin serta pergerakan awan. Perbedaan suhu yang drastis juga sering terjadi pada musim ini. Tanaman komoditas di Indonesia. Oleh sebab itu, di tahun 1800 bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mengambil biji-biji kemiri dan biji pinang yang digunakan sebagai bahan masakan. Pada masa kini, pemanfaatan kemiri dan pinang tidak hanya sebagai rempah-rempah pada masakan, tapi
dimanfaatkan pada bidang lain. Sebagai contoh, kulit dalam kemiri yang berwarna merah atau fully dimanfaatkan di bidang farmasi sebagai bahan antibiotik. Selain itu, biji kemiri memiliki kadar minyak atsiri 12%. Oleh sebab itu, dapat digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan parfum. Dari permasalahan di atas, maka salah satu solusi adalah pemanfaatan kulit batok kemiri. Pada penelitian ini, limbah kemiri digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kampas rem. Seperti telah diketahui bersama, industri otomotif sekarang ini, khususnya kampas rem, sudah mulai beralih ke bahan organik daripada bahan asbes. Karena bahan asbes jika terhirup akan berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru. Telah banyak penelitian yang mengkaji komposit bahan organik untuk pembuatan kampas rem. Adapun penelitian ini dianggap perlu karena sebagai solusi lingkungan untuk memanfaatkan limbah sebagai produk industri yang bermanfaat. Metode penelitian yang dilakukan adalah eksperimental. Adapun prosedur yang dilakukan seperti ini. Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun alat pada penelitian ini adalah pres hidrolik, gelas ukur, neraca, pencetak kampas rem, gerinda, mesin penghancur serat, rem motor bekas. Sedangkan bahan pada penelitian ini adalah kulit kemiri, resin, dan katalis. Komposisi resin sebagai perekat dan bahan dasar adalah 60:40. Pada penelitian ini dilakukan 5 variasi massa kulit kemiri pada tabel di bawah ini. Berikut merupakan tabel yang digunakan. Bahan mentah berupa kulit kemiri terlebih dahulu dihaluskan dengan alat penghancur serat sebelum dicampur dengan resin. Hal ini agar diperoleh ikatan yang kuat ketika proses pencetakan kampas rem. Di bawah ini merupakan bahan dasar yang belum dihaluskan dan setelah dihaluskan. 1. Pengumpulan bahan. 2. Proses pembuatan. 3. Uji. 4. Keausan. 5. Uji. 6. Analisis. Dan 7. Kesimpulan. Berikut merupakan contoh-contoh gambar yang diperlukan atau contoh-contoh bahan ya. Ini gambar 2 terdapat kulit kemiri yang telah dihaluskan. Gambar 3 alat pencacah kulit kemiri. Pada proses pembuatan kampas rem dilakukan pencetakan dengan menggunakan alat pres hidrolik. Proses ini menggunakan tekanan 3 ton dan pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Penekanan dan pemanasan dilakukan untuk mempercepat proses pengikatan komposit. Setelah proses ini, kampas rem didiamkan selama 24 jam di ruangan tertutup. Gambar 4 menjelaskan tentang bentuk fisik dari kampas rem. Hasil dan pembahasan. Dari 5 variasi massa bahan kampas rem dari kulit kemiri diperoleh data uji keausan. Tabel 2 merupakan data hasil uji kehalusan kampas rem berbahan serat kulit kemiri. Uji coba dilakukan terhadap kampas rem dengan menggunakan motor. Sebelum dipasang di cam velg roda, kampas rem ditimbang dengan neraca. Untuk menentukan massa awal atau WO dari kampas rem dipasang di roda dan diberi beban tekan sebesar 10 kg. Fungsi pembebanan akan terjadi gesekan kampas dengan cam roda motor sehingga terjadi gesekan. Mesin motor disetting pada kecepatan sudut roda 100 rpm. Pengereman ini dilakukan selama 3 menit. Setelah dilakukan percobaan selama 3 menit, kampas rem ditimbang dengan menggunakan neraca untuk menentukan massa kampas rem setelah diberi gesekan. Massa awal kampas rem atau WO dibandingkan dengan massa setelah dilakukan percobaan atau W1. Hasil selisih WO dan W1 merupakan massa dari kampas rem yang hilang atau aus. Dari
Hasil percobaan diperoleh dengan data percobaan. Berikut merupakan data percobaan dari hasil kapas rem. Ini merupakan grafik massa bahan komposit dengan nilai keausan. Keausan pada kampas rem dapat mengurangi kinerja kampas rem. Semakin aus kampas rem, maka gaya gesek kampas rem akan berkurang sehingga pengereman kurang maksimal. Penggunaan bahan organik juga dapat mengurangi bunyi ketika dilakukan pengereman dalam keadaan basah. Hal ini karena sifat absorpsi dari serat kulit kemiri. Berikut merupakan percobaan uji kampas rem. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan bahan limbah kulit kemiri untuk disediakan kampas rem lebih cocok dan layak digunakan sebagai bahan penguat. Semakin banyak massa dari bahan kulit kemiri, maka semakin kecil keausan yang diperoleh. Berikut merupakan daftar pustaka pada jurnal artikel ini. Terima kasih sebelumnya. Saya berikut sedikit informasi review dari saya tentang materi ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam pengucapan kata karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.